Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan lagi ya, saya Anissa Fudia dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan bimbingan kelompok mengenai tema kenakalan remaja yang sudah sering terjadi di kalangan anak-anak, siswa dan siswi gitu ya. Mungkin pertama-tama bisa perkenalan dulu satu-satu dari sini. Perkenalkan nama saya Hendra. Perkenalkan nama saya Nasir Kawansa. Saya dari Kita sudah perkenalan ya. Nah di sini kita ngelakuin kayak diskusi biasa aja, sharing-sharing gitu. Kayak kalian keluarin pendapat kalian mengenai kenakalan remaja itu apa. Nah, saya tanya dulu menurut kalian ini kenakalan remaja itu apa sih? Dimulai dari sini sekarang. Kenakalan remaja itu apa menurut kamu? Bolos, iya itu termasuk kayak gitu. Bolos, nakal mungkin ya. Kalau menurut kamu gimana? Sikap remaja yang melanggar norma. Iya, satu. Seperti kekerasan sekolah, kepercayaan di masyarakat. Iya, betul. Menurut kalian gimana? Kamu kenakalan remaja. Ya, yang melanggar apa sih? Perilaku yang menyimpang, yang merugikan masyarakat atau sekitaran warga sekitar. Merugikan gitu ya. Emang gitu sekarang banget? Sekarang yang jadwalnya 8:30 sampai jam 10. Nanti dikabarin itu kayak kegiatan negatif gitu ya. Nah, kamu gimana? Apa Pak? Kenakalan remaja dari rumah mau ke sekolah tapi nggak di sekolah. Bolos. Terus keluar sekolah tapi gak masuk lagi. Mabal. Sifat remaja yang melewati batas dari norma-norma itu sendiri. Jadi kalau dari aturan yang ada gitu ya. Kalau saya jadi kan kelakuan remaja yang menyimpang dari peraturan yang ditetapkan oleh sekolah tersebut atau di lingkungan tersebut, dan mereka menyimpang aturan lalu melanggar norma-norma tersebut dan melakukan hal negatif yang tidak baik. peraturan yang ada di masyarakat maupun di Lingkungan. Udah itu. Nah, jadi dapat simpulkan ya, berarti kenakalan remaja itu mungkin perilaku remaja yang mungkin keluar dari batas dan melanggar norma-norma aturan yang ada di lingkungan sekitar gitu ya. Nah, tadi kan pengantin udah tahu dan mungkin udah lumrah lah ya di kota kita gitu. Sekarang kayak hal apa aja sih gitu dari kenakalan remaja itu contoh-contohnya yang kebanyakan terjadi gitu. Sekitar kalian masing-masing, sebutin aja apa aja gitu. Tawuran, pernah lihat langsung? Enggak. Terus apa lagi? Ya, kayak contoh kecil aja Bu, kayak misalkan lagi di kelas Bu, terus si A misalkan keluar, nah gak izin dulu sama guru yang ada di kelas tersebut kan, itu teh udah gak sopan kan, dari etika aja udah gitu tadi udah jauh, terus gak izin lagi terus kembali lagi. Itu udah jauh banget ya, melanggar banget. Apalagi Kalau zaman sekarang sih ya kan mulai beragam ya kenakalan remaja, apalagi di daerah kota itu udah mulai menyimpang, mulai banget parah, mulai dari seksual dan lain-lain. Itu menurut saya kenakalan yang udah di luar batas banget. emang di luar kota itu berbeda sama di kota-kota gitu ya. Kayak hal yang
kayak di depan mata aja udah gitu ya. Makanya emang kita harus sadar gitu ya, harus ingat aturan, mau senang-senangnya ya nama yang wajar aja gitu ya, dan biasa aja gitu. Apalagi nih, tadi betul seksual itu mungkin banyak yang silakan apalagi ya bisa jadi matras gitu ya, kompos segala macam. Mana? Sekarang lagi marak apa? Pembulian kan di mana-mana ya. Cara mengatasinya kayak susah ya. Anak-anak sekarang kan lagi labil. Iya betul. Semestinya labil. Terus itu bahaya. Jadi di mana-mana. Iya, ada lagi enggak? Bebas. Plastik tuh kalau nggak salah banyak banget sih. Banyak banget. Ini dari Ciamis juga tahun ini gangster itu terjemahkan dari plastik. Ini yang gangster itu tuh kebanyakan di kalangan remaja nggak sih? Ada yang masih labil, yang mungkin lebih mereka bilang saya tuh kayak gini karena nyari jati diri. Padahal itu salah banget gitu ya. Itu lebih ke kayak pengen aja ya, wajar sih masih labil gitu ya. Dan mudah-mudahan sih maksudnya kalian masih bisa mengontrol itu semua gitu. Masih banyak kok cara yang bikin jadi orang keren, tapi gak usah kayak gitu gitu. Banyak banget sih. Nah mungkin dari tadi yang kalian pegang itu, menurut kalian apa sih cara gimana ya? Cara mengurangi dan mengatasi kenakalan remaja yang ada yang tadi kalian sebutin itu. Ada cara apa sih menurut kalian? Bu, cara bergaul dengan orang yang baik, Ya. dengan berkeliaran sama orang-orang yang Jadi lebih bisa menyesuaikan ya bergaulnya gitu. Terus apa lagi? Dari bimbingan orang tua terlebih dahulu. Ya. Kalau orang tua ini biasanya tuh anak-anak kayak gitu tuh gara-gara kekurangan dari sosok orang tua. Mungkin kalau dari ayah atau dari ibu bisa jadi salah satu, atau gara-gara orang tuanya masih ada, mungkin karena broken home, anak orang tuanya bisa jadi tuh dia jadi jati diri di luar. Jadi dia tuh kayak itu gara-gara ya, orang tuanya sendiri. Mungkin dari orang tuanya sendiri harus berubah. Mungkin kalau dari itu emang si kakak juga di jurusan bimbingan ya itu mempelajari banget tentang itu kayak parenting langsung itu benar-benar guru banget gitu. Jadi ya mungkin kita juga gak bisa nyalahin kalau emang kita kayak gitu. Nah lebih baik kalau emang kita ngerasa kalau dalam broken home kita harusnya keluar dari zona sana, kita bikin kayak apa ya, punya tujuan sendiri dan kembali dari orang tua yang seperti itu gitu. Jadi dari lebih baik aja. Jangan sampai kayak ngelasiasin sama mabok, terus kayak gangster biar keren atau gimana ngerasa punya keluarga. Padahal kalau udah masuk jurang mah pasti bodo amat. Itu juga yang lain saya kayak aja gitu. Kalau bantuin apa gimana. Nah apalagi yang lain saya mencoba aja. Terus dari kesadaran diri sendiri jadi kan sebelum kita berubah orang lain kita juga harus berubah diri kita sendiri, karena kan kalau misalnya kita bisa berubah orang lain tapi diri kita baru sendiri berubah juga Iya. pasti sama. Dia harus kesadaran diri sendiri ya. Tapi itu susah gak sih? Harus sadar diri sendiri itu. Tapi kan kalau emang udah bikin tim emang pengen berubah kayak gitu, insya Allah Allah juga bakal kan kalau diberatin Allah bisa membalikan telapak tangan atau membalikan hati manusia. Iya, betul banget betul. Gak ada daya aja ya. Jadi kalau emang udah jauh banget mah, Nah, kalau alam kalau yang masalah bolos itu gimana sih? Kayak ngatasinya kayak bolos atau tiba-tiba yang tahu ngambang ke toilet kemana kan? Menurut kalian gimana? Menurut aku sih itu dari beberapa guru juga ada yang ngebiarin gitu. Kayak ada yang masa bodoh sama kayak gitu. Malah kalau ada kayak gitu kayak koordinatornya tuh bener-bener cerita aja kenapa dia kayak gitu. Mungkin ada di sekolahnya tuh ada yang buat dia nyaman. Misalnya kayak kalau pelajaran yang susah mungkin bisa dibedain gitu pelajaran yang buat dia. Iya iya. Jadi mungkin kebanyakan
dari dulu yang menutup mata ya, kayak kalau ada yang begitu ya udah lah gitu ya, daripada ribet sendiri gitu. Harusnya sih emang yang kayak gitu ya, maksudnya yang kayak gitu yang sering bolos atau gimana pasti ada sesuatu sih yang menonjol gitu ya, jadi dia gak nyaman maka jadi langsung gitu. Tapi ya itu sih kembali lagi ya, guru-guru kan beda-beda ya pedagangnya, nggak bisa udah ya. Coba kalian yang sama kasar aja ini semuanya. Ini apa ya? Ah, si lagi kok pulang. Ini deh akibat dari kenakalan remaja. Menurut kalian gimana akibatnya? Kalau kita ngelakuin semua hal tadi. Udah salah, pasti. Hari lagi juga pasti. Baik, sore. Ada lagi nggak? Mau pen panjang? Iya. Tapi kalau bisa berubah itu salah ya. Iya, Ada lagi nggak? Kalau kenakalan remaja itu yang bagian seperti itu secara roman bisa misalnya disini kalau bisa luka atau bisa tangan juga bisa tahu. Iya betul. Itu langsung dulu gak ada yang tahu ya, banyak yang sampai meninggal juga kan. Pasti sih udah di sana. Kayak tahu sejarahnya. Tapi kalian aman-aman aja kan? Mungkin yang paling bersama pasti adalah gitu ya. Maka juga bolos pasti ada. Itu pasti di antara itu pasti yang bolos. Kakak juga pernah ngerasain dulu anak IPS ini teh. Tahu anak IPS gitu. Kakak juga ada lobalnya gitu. Tapi makin sini naik ke kelas 12 gitu ya. Makin sadar aja udah waktunya kayak agak nggak bisa juga kan terus kayak mau kalau sekarang masih kayak gimana ya fokus ke sana gitu ya. Sama YTTA yang tahu-tahu aja. Kita juga harus mikirin ke depannya gitu. Kalau kita bisa di stuck di kenakalan remaja itu, kita mau gimana masa depan gitu ya bahkan. Jadi bukan gimana, jadi nanti gimana? Nah, betul. Nanti gimana? Nasib kita, asalnya nasib kita harus kita nasib kita. Kalau bisa kita ada awal ini, kan awal mau baik. Kalau kita itu susahnya kan, awal ini. Ayo cuma kosa. Iya, di Dubai Gitu. Tapi menurut kalian bisa gak sih yang udah masuk ke kenakalan remaja gitu ya? Udah masuk nakal banget sih bisa berubah gak sih menurut kalian? Bisa. Bisa. Kan ya maaf ini sekarang mungkin ya bisa kita saling saya satu dua jadi sama-sama lebih baik bisa Kembali ke jalan. masih tetap ada instalasi tapi ada batasan lah. Kita mau tahu gitu ya. Tahu batasan anak-anak di sana terutama lagi di keluar baik ingat pas 12 Tapi untungnya saling ngingetin ya. buat ini mau Terus contohnya yang lain gimana? ini kok udah tuh lebih mah ini revisi lah now nanti tadi Ayo, ayo.
ini korek tuh. Kan ada bungkus contoh. Mungkin ya upaya dari pemerintah untuk mengubah dari kenakalan. Terima kasih ya, kayak mengurangi gitu. Kata anjing korek balik sukses korek mas. Dibuat dari komunitas. konteks hari ini. Sekarang juga pemerintah Rencana kamu ke depannya gimana? Masa gak tahu? bagaimana masuknya aja ya kan? Udah gak asing gitu kan? Bukan kayak Barbarossa gitu ya. Ini pasti berubah. Bisa berubah. Bisa ada kemauan dan harapan sih ya. Ya udah, mungkin udah, tapi Pak pengen ada 2 orang ngejelasin kesimpulan tadi yang didiskusikan. Kesimpulannya. Tadi iya dong, boleh. Mungkin intinya dari anak-anak sekarang harus lebih pilih-pilih teman, bukannya pilih-pilih teman karena teman ini gimana, tapi lihat dulu dari sifat dan juga circle dia dulu gimana. Kalau dia udah benar-benar kita katok aja dari situ terus menjadi pertemanan kayak bisa pasti lah pertemuan, tapi jangan sampai terlalu dekat apalagi sampai ikut-ikutan lagi. Dan untuk sekarang juga kan pemerintah juga karena udah ada segala ada gitu kan mobilitas udah ada. Intinya sih dari pemerintah dukungan orang tua kita harus mendukung banget supaya kenakalan remaja ini merendah gitu. Nggak mungkin kayak kenakalan remaja nggak mungkin hilang gitu, pasti ada gitu. Intinya harus mengurangi aja. Wih, aku. Kalian udah selesai tulisnya? Ya kalau ada ajakan yang jadi saling dipikir-pikir aja. Kalau ada coba sering-sering ke teman cerita-cerita. Harus terbuka Ya, diskusi kali ini mungkin kesimpulan dari saya itu kayak kenakalan remaja itu yang mungkin tidak bisa dihindari ya, tapi bisa diatasi sama kita. Mungkin nggak kita yang melakukan, tapi teman kita ada juga. Boleh kita juga ngebantu ngebantu tangan kita gitu supaya bisa ke jalur lagi lah kayak dari zona kayak gitu gak ada salahnya. Kita jangan kayak menjudge teman kita aja kamu kayak gitu ya udah gak mau. Nah jangan kayak gitu juga, kita emang harus jaga-jaga biar kita gak ikut misalnya, tapi kita juga gak ada salahnya bantu lah dia langsung pelan-pelan meskipun emang awalnya pasti susah ya sama orang itu sama orang ya semoga kalian bisa menjaga kedepannya ya harus pinter-pinter lah lebih baik kalau sekarang ikut-ikutan kayak gitu ya. Mungkin sekian ya, terima kasih buat diskusi sekarang. Semoga bisa mengambil ilmunya gitu dari tadi ya,